Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia dilahirkan oleh Maria? Tuhan sejati tidak dilahirkan, karena yang dilahirkan pasti makhluk. Yesus makan, minum, tidur, berdoa, bahkan berkata, "Aku naik kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes pasal 20 ayat 17, artinya Yesus punya Tuhan, Tuhan tidak punya Tuhan. Menyembah makhluk, walaupun nabi yang mulia, tetap bukan tauhid. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Al-Ikhlas ayat 3, Islam memuliakan Yesus, tapi tidak menyembahnya. Karena menyembah yang dilahirkan, bukan menyembah Tuhan, itu sama saja menjadikan makhluk sebagai berhala. Iya, karena berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah buatan tangan mereka sendiri. Ya, sedangkan Allah yang Maha Kuasa ini, ya, keberadaannya adalah roh, tak terlihat, ya, bahkan tak terhampiri, ya, Maha Kuasa. Nah, jadi makanya Tuhan, ya, artinya memberitahukan kepada orang Israel pada saat itu, aku tidak setara dengan apapun. Ya, tidak setara dengan sesembahan kalian itu. Ya, karena sesembahan kalian itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan apa-apa, bahkan tidak bisa mendengarkan ketika kalian berseru memanggil namanya. Dia tidak bisa mengabulkan doa kalian. Sama ketika Maria melahirkan Yesus. Kalau disembah itu namanya berhala. Di mana ayatnya itu? Lah, tadi kan kata Anda membandingkan Allah itu dengan berhala. Jadi kalau ada Allah itu dilahirkan, itu berhala berarti kalaunya disembah. Oke, saya jelaskan sama Pak Ustadz ya. Kalau Tuhan Yesus yang Anda maksud di sini, ya, nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu, ya, baca di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di situ ada penjelasan siapa untuk Raja Hizkia itu. Kok untuk Raja Hizkia? Kita baca ayat itu Pak Ustadz biar jelas. Aduh. Untuk Raja Hizkia itu. Berarti Pak Ustadz setuju kalau seorang manusia disebut adalah penasihat ajaib, ya, Bapa yang kekal, ya, Allah yang perkasa, Raja damai. Setuju Pak Ustadz? Nah, iya, setuju. Untuk Hizkia saat itu. Oh, berarti Hizkia itu adalah Tuhan? Bukan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi makanya ya, kalau Pak Ustadz mengatakan ya bahwa itu adalah ditunjukkan kepada Hizkia, tidak ada, artinya bahkan Hizkia pun tidak pernah mengaku dirinya adalah Alfa dan Omega. Tidak pernah mengaku dirinya mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hanya ini, Yesus satu-satunya kalaunya ya, Anda melihat yang kitab bisa Yahudi itu, menyandang gelar itu. Pak Pendeta, kalau Anda melihat Yahudi itu, lihat tafsiran mereka seperti apa, terjemahannya seperti apa. Itu kitab orang, bukan kitab kau. Wah. Gini Pak Ustadz ya. Bukan kitab kau itu. Bagaimana kalau saya... Bentar. Begini, enggak, Pak Ustadz tidak punya hak, ya, artinya melarang saya untuk menggunakan, ya, memakai kitab Taurat itu, mulai dari Taurat Musa, ya, Mazmur, dan kitab para nabi. Karena kenapa? Karena di situ semua telah tertulis, ya, nubuatan tentang kelahiran sesembahan saya saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Ya, jadi Anda, Pak Ustadz, tidak punya hak di situ. Sama halnya sekarang, kalau saya itu melarang Pak Ustadz untuk menggunakan Al-Quran dan hadis, sama halnya itu Pak Ustadz. Ya. Kan kau bilang, ya, nih, yang kau bilang kan ini, ya, nih. Sebab, ya, iya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kan gitu. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Lihat keterangannya dari tulisan Yahudi ini, ya. Penjelasan.
Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seorang yang akan lahir di masa depan? Kan kayak gitu. Nih. Iya. Baik. Iya. Ya. Di dalam ayat ini, terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Yesaya sedang berbicara tentang seorang anak yang telah lahir. Ya, ingat, telah lahir di zaman itu, ya. Telah lahir di zaman itu. Aduh. Oke. Ini milik Yahudi kau mau pakai kan, milik Yahudi. Baca, Lalu untuk baca. siapa? Kenapa langsung dilangkahi? Kenapa langsung melompat? Baca semua. semua. Mau dibaca satu-satu. Makin baca hancur semua. kalau dibaca satu-satu. Baik. Ya, baca semua lah, baca. Jangan. Baik. Jangan takut lah. Nah, ya. Dari penerjemahan saja, umat Kristen belum sepakat apakah yang benar akan lahir atau telah lahir. Kristen pun bingung katanya. Ya. Penafsiran siapa itu? Ini milik Yahudi ya, kitabnya. Sepertinya mereka harus berunding dulu dalam konsili menetapkan terjemahan yang sesuai. Kristen mengklaim ayat ini menunjuk kepada Yesus dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan. Ya, Iya. nih kita langsung aja ya ke penjelasan. Ya? Oke ya. Udah jelas di dalam ini ya, di dalam kalimatnya, dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Ya, saya sedang berbicara tentang kepada seorang anak yang telah lahir di zaman itu, oke? Di zaman itu. Siapa namanya? Nah, makanya nih kita cari namanya. Cari. Kita cari namanya, ya. Nih, siapa yang dimaksud oleh Yesaya? Ya, baik. Oke. Ke bawah kesimpulannya siapa nih? Ini banyak ayat-ayat yang dilampirkan Yahudi ya. Sabar ya teman-teman, banyak panjang nih. Sampai akhir zaman nggak Pak Ustadz temukan itu bawa itu kepada Rizky ya. Kesimpulan. Yesaya 9 nomor 6 tidak membuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Oke. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak yang sudah lahir, tapi Yesaya menubuatkan anak ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat, sama seperti masa Midian. Oke? Raja Hizkia nih. Teruskan. Habis. Baca. Gak ada lagi. Oh, udah dipotong, udah. Apanya dipotong? Itu. Nggak ada potong-potongan, nggak ada potong-potongan. Raja Hizkia semua. Aduh, penipu Pak Ustadz ini gimana sih? Mana nih ini dipotong-potong apanya? Aduh, ini nggak bisa lagi lihat. Itu Pak Ustadz. Wah, nggak jujur kau Pak Ustadz. Apa yang dipotong? Apa yang dipotong? Belum habis kau baca itu, udah kau potong. Ini kalimat terakhir yang saya baca. Iya, kalimat terakhir itu tadi belum habis kau baca itu, udah kau potong. Nih, sama seperti masa Midian, giat cemburu, kecemburuan Tuhan semesta alam yang melakukan hal itu. Apa? Ini untuk Raja Hizkia. Tafsiran siapa? Dari siapa? Tafsiran dari siapa? Dari Yahudi lah. Oh, itu dari Yahudi. Memang beda kalau penafsiran kami ya dengan Yahudi beda ya. Karena begini, Pak Ustadz, ya oke ya, saya jelaskan ya. Yahudi pemilik kitab, kok Anda yang nafsirin ke kitab orang? Oke. Mau dengar penjelasan enggak Pak Ustadz? Aduh, loh, apa kapasitas Anda, apa hak Anda menjelaskan kitab orang coba? Itu kitab saya juga karena itu kitab kami juga karena begini, karena Yesus itu ya bukan hanya datang kepada orang Yahudi tetapi kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Siapa yang percaya kepadanya, itulah yang ia selamatkan, bukan hanya kepada orang Yahudi. Makanya kami yang percaya kepada Yesus ya, bahkan orang Yahudi pun saat ini tidak menolak itu.
Ya kalau mereka keberatan, tentu kami sampai saat ini kami tidak pegang yang namanya perjanjian lama itu. Tetapi kenyataannya sampai saat ini sudah 2000 tahun, ya Yahudi tidak pernah keberatan, hanya Ustaz Yusuf PI yang keberatan. Kan begitu. Ya, haknya apa? Haknya apa? Memakai kitab Kristen tuh. Ya, hak kami adalah karena perjanjian lama itu berisi nubuat, ya, kelahiran, kedatangan sang juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kami berhak itu klaim sepihak Kristen namanya. Kok klaim sepihak? klaim pihak Kristen sebelah pihak namanya. Sedangkan Yahudi pemilik kitab, pemilik kitab mengatakan Kristen itu penyembah berhala. Macam mana? Begini, oke, dengarkan ya. Perbedaan kami Yahudi itu ya mulai dari zaman Tuhan Yesus ya ada di dunia, ya Yesus itu pun mereka tidak mengakui nabi, ya apalagi Tuhan, ya nabi aja mereka tidak mengakui itu karena bagi mereka itu oleh Yesus adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan imam, ya bukanlah guru, tetapi hanyalah manusia biasa, ya. Wajar-wajar saja kalau orang Yahudi tadi menafsirkan seperti itu. Mereka membelokkan, ya ayat itu ditunjukkan kepada Hizkia. Oh, Yahudinya yang dituduh membelokkan, ya. Tapi begini, ya. Tapi kenyataannya Anda yang membelokkan kitab orang. Kayak gimana sih? Anda yang membelokkan kitab orang. Anda bilang pemilik kitab membelokkan kitabnya. Ada. Pak Ustadz, sekali lagi saya tanyakan, adakah orang yang pernah menuhankan Hizkia itu? Memang bukan Tuhan kata Yahudi. Itu dia. Tetapi di situ anak yang lahir itu, ya anak yang lahir itu penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, ya Raja damai. Jadi siapa manusia yang bisa, sabar dulu, siapa manusia yang bisa menyandang gelar itu? 4 gelar di situ Pak Ustadz. Penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa seorang manusia yang bisa menyandang gelar itu? Ya, buktinya, ya Hizkia itu tidak pernah ada orang, ya baik orang Yahudi, ya dan orang Kristen saat ini tidak pernah menuhankan yang namanya Hizkia. Karena kenapa? Karena nubuatan dari Yesaya itu terjadi di masa depan, bukan di masa Yesaya. Ya, kau paham gak kosakata telah tuh? Telah tuh udah terjadi. Paham kan bahasa Indonesia? Itu kan tafsiran Yahudi. Tadi saya paham itu. Kan tafsiran Yahudi itu tadi. Ya kalau telah lahir kenapa dipaksakan ke Yesus? Nggak nyambung. Iya kan tafsiran Yahudi, wajar-wajar aja kalau Yahudi itu oleh karena mereka benci kepada Tuhan Yesus, makanya mereka menafsirkan seperti itu. Mau ku panggilin Bang Billy rupanya orang nih, ya. Bang Billy. Nggak sanggup kau kan? Nggak sanggup kau adu argumen sama saya kan? Nggak sanggup kau kan? Masalahnya itu dia bawa teksnya, bawa teks aslinya ke hadapanmu, kau mencret nanti diulat gitu. Ayo Pak Ustadz, debat aja kita. Nggak usah manggil kawan, nggak usah. Kita berdua buktikan kalau kau cerdas. Saya tahu ini ya. Iya. Malu-maluin Kristen masalahnya. Oh, kau malu-maluin, gak malu-maluin orang Kristen mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mereka pasti mendukung, ya. Kalau ada orang Kristen di bawah, ya katakan setuju. Tulis setuju. Kalau ada orang Kristen, apa yang saya sampaikan ini? Nih, mari kita baca ya. Dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat itu jelas. Di bawah itu. Yesaya sedang berbicara ada yang setuju itu tentang seorang anak yang telah lahir. Gede kali nih ditandainnya telah lahir ya. Itu penafsiran. Itu apa Anda kutip-kutip itu Pak Ustaz? Itu kan penafsiran. Ini bukan tafsir. Kosakata tersebut contohnya ada di Kejadian 1 nomor 26. Seorang anak laki-laki bagi Set juga, anak itu dinamainya Enos. Jadi waktu itu dia telah lahir dengan kosakata yang sama, Yulat. Ayo,
Nih ya, kosakata yang Mana sama. yang Anda baca itu? Nih ya. Kosakata yang sama Yulat di Yesaya 9 nomor 6 sama Kejadian 4 nomor 26 itu sama kosakatanya. Telah lahir. Kayak gitu. Jadi anak itu telah lahir di zaman ayat ini diturunkan. Bukan untuk berarti... Yesus, nggak nyambung. Pertanyaannya tadi Pak Ustadz belum menjawab tadi pertanyaan saya. Layakkah seorang manusia itu menyandang gelar ya sebagai penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Layak nggak? Layak. Siapa? Layak. Ya. Raja Hizkia tuh. Siap? Apakah orang Israel pernah menuhankan Raja Hizkia? Ngapain? Di situ dibilang dia bukan Tuhan. Tapi Allah yang perkasa itu siapa itu? Allah yang perkasa itu maksudnya dia diberikan kekuatan dari Tuhan. Aduh, stres Pak Ustadz ini gimana? Bukan sih? Stres. Itulah kata Yahudi. Kalau kamu mengambil kitab Yahudi, jangan kau selewengkan kitab orang gitu. Aduh. Kayak gimana? Pak Ustadz, di Al-Quran Pak Ustadz itu Allah yang perkasa itu apakah manusia atau pencipta? Nggak usah ke Al-Quran dulu, nanti hilang fokus kita. Enggak, jawab dulu. Satu-satu. Jawab dulu karena Anda mengatakan tadi ya manusia layak menyandang gelar yang namanya Allah yang perkasa. Saya tanyakan sekarang, di Al-Quran Pak Ustadz ya, Allah yang perkasa itu manusia bukan? Allah tidak sama dengan apapun. Tapi berarti standar ganda Pak Ustadz ini mengatakan tadi bahwa ya manusia bisa saja menjadi Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu kan konteks dari kalian, bukan kitab saya. Ngapain kau gabung di dalam Quran saya? Allah di dalam Al-Quran itu gak ada Allah yang perkasa disematkan untuk manusia. Hanya di kitab kalian begini aja. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz ya. Cara membuktikan itu ya, kalau memang itulah benar adalah Hizkia, tentu pasti ada orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi yang menuhankan Hizkia itu sampai saat ini. Bukan karena Tuhan, begini, kata Yahudi. sabar, kayak gimana sih? Sabar Pak Ustadz. Di situ dilahirkan dia bukan untuk dituhankan, itu kosakata dari Yahudi. Iya, santai Pak Ustadz, kita diskusi dengan baik Pak Ustadz ya. Tapi ya, di zaman Hizkia dan setelah kematian Hizkia ini tidak ada satupun manusia di antara orang Israel yang menuhankan Hizkia ini. Ya karena memang nubuatan itu bukan kepada Hizkia. Ya. Tetapi buktinya ya ini merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Di awal Masehi ya ada orang Yahudi yang menuhankan Tuhan Yesus, yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Sampai 2000 tahun saat ini masih ada orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus karena dialah yang ada di nubuatan itu. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai di situ. Ya. Makanya saya bilang tadi, buktikan sama saya siapa orang Yahudi ya yang mengakui bahwa Hizkia itu adalah Tuhan. Tapi tidak ada kan? Ketampol data bantahannya mana? Kau dari tadi ngomong data bantahannya untuk Yahudi ini mana? Ayat itu yang kita bahas kan, Pak Ustadz mengatakan itu kan ditunjukkan kepada Hizkia, Raja Hizkia. Pertanyaan saya sekarang, siapakah orang Yahudi yang pernah menuhankan Hizkia? Lah, memang tidak dituhankan. Ini makanya baca artikelnya ya, nih ya. Makanya kau baca betul-betul, anak ini lahir bukan berarti dia Tuhan, ya. Apakah pasal ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini menjadi Tuhan? Nggak akan, kata Yahudi ya. Anda bisa baca di sini.
Kristen Itu bersikeras penafsiran Yahudi. bahwa ayat ini bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Padahal untuk apa Ustaz ulang-ulangi itu? Itu kan penafsiran Yahudi. Telah lahir. Lah itu tafsiran Yahudi karena mereka pemilik kitab. Kalau kau begini apa coba? Ya, Pak Ustadz, Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Apa hak Anda ketika Anda membawakan kitab Yahudi lalu menafsirkan seenak udel Anda? Itu tafsiran Yahudi, tafsiran orang, itu kitab orang. Wajar gitu. Iya. Sama seperti saya. Begini, sebentar, ya. Sama seperti saya. Al-Quran saya, ulama saya yang menafsirkan. Oke. Lah, Anda Kristen, hak apa Anda menafsirkan kitab agama lain gitu? Oke. Tahu hak saya begini, saya kasih tahu ya. Hak saya adalah ya satu. Di situ semua sudah tertulis nubuatan tentang Tuhan saya, yang saya tuhankan adalah Yesus. Kedua, itu ya. Ada nggak di perjanjian lama tuh kosakata Yesus? Sabar dulu, sabar. Oke ya, sabar. Kedua, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi sendiri. Siapa itu? Yohanes, Petrus, Matius, Filipus, ya, yang menulis Injil orang Yahudi sendiri, pengikut Tuhan Yesus, murid langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari situlah ya, karena kami pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, makanya kami ada berhak ya di kitab itu. Ya, kami berhak di situ. Apa haknya? Iya, ya itu kitab kami karena ya Petrus itu kitab dari Petrus mana? Dan Tuhan Yesus itu Petrus dan Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi yang memberikan hukum itu pun kepada Musa adalah Tuhan kami sendiri, bukan yang lain. Makanya kami berhak di situ. Pertanyaan sekarang, hak Pak Ustadz untuk mengutip-utip itu lah, apa hubungannya dengan Kristen? Nggak ada kan? Ada hubungannya. Ada. Lah, karena Yesus Tuhan Yahudi, Petrus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, kitab-kitab Yahudi. Lalu hak apa Anda memakai kitab Yahudi? Anda kan Kristen. Ya, kami yang percaya kepada Yesus, kami berhak di situ karena kami adalah ya pengikut Kristus. Jadi semua nubuatan tadi dan hukum-hukum yang ada di kitab bait Taurat Musa, Mazmur dan kitab para nabi, kami berhak di situ karena semua di situ sudah tertulis semua hukum-hukum di situ dan juga nubuatan tentang kelahiran Tuhan kami di situ, Tuhan Yesus. Baik, kalau gitu saya tanya, ada nggak di perjanjian lama kosakata Yesus? Ada. Tunjukkan sama saya. Silakan dicari. Kalau itu betul-betul kitab kau di perjanjian lama ada kosakata Yesus, silakan cari. Oke. Yosua itu, nama Yosua, Yehosua itu adalah bukan Yosua, ada di beda orang. Lalu Yesus yang kita cari. Nama Yesus ini, Yesua ini, Yesus adalah Yesua yang artinya adalah Tuhan penyelamat. Beda orang. Kok beda orang? Ya, beda orang. Begini itu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah ada di perjanjian lama itu, ya. Gelar Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus adalah Immanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Dan juga namanya Yesus itu, Yesua itu, ya, atau Yehosua itu adalah artinya Tuhan penyelamat. Jadi sudah ada di perjanjian lama. Untuk apa Pak Ustadz persoalkan itu? Ya? Lah, mana kata Yesusnya? Gimana? Mana ada kata Yesus di perjanjian lama? Oke. Di perjanjian lama, saya cari ya. Kata Anda ada. Iya, bentar. Iya. Saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat.
1 Tawarikh ya, 1 Tawarikh 24 ayat 11. 1 Tawarikh. Baik. Iya. 24:11. Iya. Kok ini bukan Yesus, Pak Pendeta? Ini Yesua, anak Yahudi. Ini kan? Ini bukan Iya, Yesus, coba kau makanya. lihat. Iya. Ya, para imam dibagi dalam rombongan. Ini rombongan imam-imam orang Yahudi. Namanya rombongan tersebut yang satu ya rombongan yang ke-9 itu Yesua. Nama orang Yahudi bukan Yesus. Kacau kau ini. Pak Ustadz, ya, kata Yesus ini adalah dari bahasa Yunani. Ya kan? Kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua. Nah, jadi sudah ada di situ, ya, makanya ada Yesua adalah artinya ya Tuhan penyelamat. Itu artinya. Jadi untuk apa? Udah saya tunjukkan. Udah. Kata Yesus ini dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani. Di bahasa Ibrani adalah Yesua, ya. Jadi yang artinya adalah Tuhan penyelamat. Oke ya? Yang Anda tunjukkan itu adalah rombongan Yahudi, ya, para imam Yahudi, siapa saja namanya, kan kayak gitu rombongan-rombongannya. Yang Anda tanyakan tadi, di mana kosakata, ya, di Perjanjian Lama. Kosakata ya sudah Yesus. ada, ya, Yosua, Kosakata Yesus. ya, Yosua, bukan ya, Yesua. Yosua Yesus. dan Yesua itu sudah ada. Ya. Jadi sama dengan Yesus kalau di bahasa Yunani, ya kan? Jadi kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua, yang artinya Tuhan penyelamat. Udah. Ada. Udah habis pikir saya. Nggak ada lagi pertanyaan selain itu? Ada. Ya, saya nggak ada lagi nanya. Udah Pak, itu aja. Saya belum bertanya ini. Saya belum bertanya. Belum nanya ke kau? Gimana? Kau mau nanya emang? Apa? Saya mau bertanya lah. Oke, saya bertanya ya. Pak, cocok logi nggak nyambung teman-teman ya. Malas saya nanya jadinya. Pasti cocok logi lagi jawabannya gitu. Kok cocok logi? Aduh.